Perang Arab-Israel, Perang 6 Hari terjadi pada tahun 1967. Perang gabungan antara negara-negara Arab melawan Israel. Meskipun peperangan ini berjalan hanya 6 hari, namun perang singkat ini cukup memakan banyak korban. Hal ini terjadi akibat gesekan diplomatik dan pertempuran kecil antara Israel dan negara-negara Arab yang menjadi rival selama bertahun-tahun. Peristiwa ini meninggalkan sejarah kelam dan menjadi salah satu perang yang tak terlupakan di Timur Tengah. Perang yang terjadi antara koalisi negara-negara Arab melawan Zionis Israel. Konflik yang melakukan serangkaian pertempuran sengit, namun secara drastis mengubah lanskap geopolitik wilayah di Timur Tengah. Perang yang melibatkan 4 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, telah didukung dan didanai oleh negara Arab lainnya, seperti Sudan, Aljazair, Arab Saudi, dan Kuwait. Pukul 5 subuh di tahun 1967, serangan-serangan mulai dilakukan. Israel meluncurkan serangan udara mendadak ke wilayah Mesir. Serangan itu telah melumpuhkan kekuatan udara Mesir dengan menghancurkan landasan pacu dan pesawat-pesawat yang ada di daratan. Dalam waktu singkat, Israel menggerakkan seluruh armada udaranya. Hasilnya, 9 pangkalan udara di Mesir berhasil dilumpuhkan. Di hari pertama pasca serangan terjadi, Mesir kehilangan 90% kekuatan udaranya. Hal ini telah membuka peluang bagi Israel untuk mendominasi pertempuran udara. Setelah berhasil melumpuhkan Mesir, kemudian Israel memperluas serangannya ke Yordania, Suriah, dan Irak. Di malam 5 Juni, Israel berhasil menguasai wilayah udara di Timur Tengah. Serangan darat Israel dimulai dengan tank dan infanteri yang memperluas pergerakannya sampai ke semenanjung Sinai dan jalur Gaza. Kala itu pasukan Mesir yang terdesak tidak mampu memberikan perlawanan. Kemudian, pada 7 Juni, Israel berhasil menguasai kota Yerusalem. Timur, upaya serangan masih berlanjut sampai ke dataran tinggi Golan. Wilayah strategis yang kala itu dijaga ketat oleh Suriah. Pada 10 Juni, setelah 1 hari pertempuran sengit, Israel berhasil merebut dataran Golan. Dengan kecepatan dan keterampilan strategi militernya, kini menjadi kunci keberhasilan dan kemenangan yang jatuh tangan Israel. Pesawat tempur Israel telah melakukan sorti hingga 8 kali dalam sehari, dimulai dari pengisian bahan bakar dan persenjataan singkat hanya memakan waktu 7 menit. Serangan udara yang terus dilakukan Israel menciptakan ilusi jumlahnya pesawat yang terlihat jauh lebih banyak. Dampaknya, negara-negara Arab keos karena kekurangan persiapan matang dan gagal mengantisipasi serangan-serangan skala besar dari Israel. Perang 6 hari pun berakhir pada 10 Juni 1967 setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB. Hasilnya Israel berhasil menguasai tepi barat jalur Gaza, di Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan, yang hasilnya menjadikan wilayah Israel bertambah luas sampai 3 kali lipat. Dalam konflik tersebut, 700.000 warga Palestina mengungsi. Namun Israel melarang orang-orang Palestina kembali ke tanah mereka. Hal ini menjadikan 1 juta warga Arab Palestina di bawah kontrol Zionisme Israel. Keberhasilan itu tak hanya memperluas wilayah Israel, namun juga memperkuat posisi geopolitik mereka di Timur Tengah. Israel yang kala itu belum memiliki kekuatan telah mendapatkan dukungan penuh dari Barat. Inggris dan Amerika telah memasok sejumlah dana dan senjata untuk Israel. Hasilnya peperangan ini telah dimenangkan Israel. Lantas apa penyebab terjadinya peperangan tersebut? Di tahun 1918, saat Palestina berada di bayang-bayang kekuasaan dan jajahan Inggris, Arthur Balfour yang kala itu menjadi Menteri Luar Negeri Inggris
menyuarakan suaranya kepada pemerintahan Inggris untuk mendirikan tempat tinggal bagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Setelah itu, Inggris memulai membuka akses para migrasi Yahudi untuk menuju kawasan Palestina. Orang-orang Yahudi yang kala itu tidak memiliki negara akibat pelarian dari antisemitisme di Rusia dan Eropa Tengah, sebagian orang Yahudi mulai beremigrasi ke Palestina. Inggris yang saat itu menguasai Palestina telah membagi-bagi tanah Palestina dan negara Arab lainnya untuk para imigran Yahudi. Setelah Inggris mulai berlepas diri dari Palestina, Inggris pergi dan mewariskan mandatnya kepada imigran Yahudi. Jelas, gelombang migrasi Yahudi mendapatkan perlawanan sengit dari warga Palestina. Mereka khawatir akan kedatangan Yahudi akan menjadi dampak besar dan perubahan demografi bagi Palestina. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Yahudi bertambah pesat di tanah Palestina. Pasalnya, para imigran Yahudi semakin berdatangan memasuki tanah Palestina. Sejak perkembangannya imigran Yahudi di Palestina bertambah, mereka mulai menunjukkan sifat kurang ajar di tanah Palestina. Mereka juga berbuat semena-mena terhadap penduduk Palestina. Tak hanya itu, mereka juga mengusir orang-orang pribumi Palestina. Sejak para imigran Yahudi semakin bertambah banyak, mereka mulai bersatu dan membentuk sebuah negara di atas tanah Palestina. Mereka yang saat itu telah didukung oleh Inggris dan PBB atas pembagian tanah Palestina yang diberikan untuk Yahudi. Hal ini menjadikan mereka penuh percaya diri untuk mendeklarasikan diri sebagai negara Israel. Para imigran Yahudi telah merampas tanah milik Palestina dan mengklaim dirinya sebagai negara yang berdiri hingga saat ini. Pada tahun 1948, Yahudi memproklamasikan diri sebagai negara Israel, yang saat itu telah diresmikan melalui resolusi PBB. Hal ini memicu berbagai konflik dan amarah di negara-negara Timur Tengah. Pasalnya, Israel telah berdiri di atas tanah milik Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Apakah sebuah negara Yahudi harus berdiri dengan merampas dan mengambil tanah milik negara Arab? Sejak saat Yahudi menjadi negara Israel, Yerusalem dalam pengawasan internasional dan juga di tangan kekuasaan Yahudi. Yerusalem merupakan kota suci dan penting bagi umat Islam. Tentu hal ini menjadi masalah bagi umat Muslim di Timur Tengah. Pasalnya, Yahudi dan Nasrani sendiri juga menganggap Yerusalem sebagai kota suci mereka. Jelas, persoalan ini cukup merepotkan. Akan tetapi perkara ini bukanlah hal yang baru. Perebutan Yerusalem sudah terjadi sejak di zaman Nabi Musa hingga saat ini.